Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Tidak terjadi apa-apa, Pati. Assalamualaikum, Pati. Assalamualaikum, Pati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa? Apakah kau benar-benar tidak terjadi sesuatu pada dirimu? Alhamdulillah Saya tidak, Pati. Ada apa sebenarnya, Pati? Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Kenapa Pati terlihat kayak cemas seperti itu? Baru saja saya melihat kepalamu itu terpapang di depan kerajaan Sudawinara. Sangat jelas sekali itu adalah benar-benar kepalamu. Tapi setelah saya datang menemui kalian, kau dalam kondisi baik-baik saja. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Karena saya mendengar kabar bahwasanya kau sedang dijadikan sebuah sayembara untuk mencari kepalamu. Dan saya melihat dengan sendiri kepala itu sudah terpampang jelas di depan kerajaannya. Saya sangat khawatir karena setelah saya mendengarkan kabar bahwa sayembara itu diadakan, saya berusaha mencari dirimu untuk kau berhati-hati agar tidak ada makhluk yang mengganggu kalian. Berarti rencana yang Martaji. Yang Martaji sama si Ratu siapa? Luspita. Luspita. Sudah benar apa Mas? Sudah. Saya ceritakan sedikit seperti ini, Pati. Baiklah, silakan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi seperti ini. Tadi Eyang Martaji, ya sekitar 2 jam yang lalu lah, Eyang Martaji itu datang menemui saya, mengabarkan bahwasanya memang kerajaan Sudawinara telah membuka sebuah sayembara di mana siapapun makhluk yang bisa membawakan kepala saya ke hadapannya akan diberi hadiah emas 1000 kepeng. Iya benar. Berarti kalian sudah mendengar kabar mengenai sayembara itu. Sudah, Pati. Nah, Eyang Martaji itu sangat khawatir dengan adanya sayembara itu, Pati. Sehingga Eyang Martaji itu mencari cara bagaimana agar sayembara itu berhenti. Ya. Ketemulah satu cara, yaitu dengan cara memalsukan kepala saya agar seolah-olah saya sudah terbunuh dan kepala saya disetorkan kepada Sudawinara, Supaya peserta dari sayembara tersebut tidak mengejar-ngejar Ganang lagi seperti itu. Iya, Pati. Berarti kepala yang dipajang di depan kerajaan Sudawinara itu adalah kepala palsu. Benar, Pati. Tapi yang saya lihat itu benar-benar nyata kepala dari dirimu. Bahkan saya tidak bisa membedakan bahwasanya kepala itu adalah kepala palsu ataupun kepala yang dibuat dengan sihir. Ini saya yakin perbuatan dari Ratu siapa Tegun? Luspita. Ratu Luspita. Seperti ini, Pati. Di saat pembicaraan itu memang tadinya saya sebelum bertemu Eyang Martaji itu saya bertemu dengan salah satu perempuan. Dia mengaku sebagai Ratu Luspita, penguasa sihir. Katanya jika saya mau menuruti semua keinginan nafsu birahinya, saya akan diajarkan sebuah sihir tingkat tinggi, Pati. Karena saya menolak, akhirnya dia itu bersumpah serapah bahwasanya dalam waktu dekat kau akan membutuhkan kekuatan atau sihir dari saya. Lah, di sela-sela pembicaraan saya dengan Eyang Martaji memang mengatakan andai kata saya bisa memalsukan, semuanya urusannya beres. Memasukkan kepala Ganang maksudnya. Ya, datanglah Ratu Luspita. Ya, Ratu Luspita mengatakan demikian, Pati. Kita buktikan saja jika memang sihir tingkat tinggi saya akan digunakan untuk memasukkan kepala saya. Saya sebenarnya sudah mengatakan hati-hati Eyang Martaji, ini sangat membahayakan. Tapi memang Eyang Martaji lebih khawatir dengan keadaan saya, Pati. Ketimbang dari keadaannya dia sekarang. Kenapa Martaji tidak membicarakan permasalahan ini terlebih dahulu dengan para sahabat yang lain? Ini adalah keputusan yang sangat berat. Di sisi lain, wanita yang kau sebutkan adalah Ratu Puspita itu
sedang menginginkan agar kau memuaskan nafsunya. Mohon maaf Pati, Luspita bukan Puspita. Ratu Luspita. Iya. Karena saya rasa Eyang Martaji melakukan hal itu supaya Mendapatkan dua keuntungan. selain itu juga ini Mas, supaya peserta ini tidak mengejar-ngejar jenengan. Iya. Makanya ini dengan tepat dilakukan oleh Eyang Martaji. Saya paham apa yang dimaksud Martaji. Dia ingin menyelamatkan dirimu agar tidak ada makhluk lain yang berusaha agar bisa mendapatkan kepalamu. Akan tetapi di sini wanita yang sedang membantu Martaji itu juga menginginkan dirimu untuk memuaskan dirinya. Iya. Tentunya jika rencana ini berhasil, wanita itu akan menuntut Martaji agar dia menepati janjinya agar kau memuaskan nafsunya. Bukankah seperti itu? Ya kalau secara teknis seperti itu Pati. Cuma memang tadi pinternya yang Martaji kan, saya tidak berjanji. Buktikan saja dulu seperti apa. Itu sih yang saya dengar dari yang Martaji. Benar. Baiklah. Yang terpenting di sini, kau sekarang selamat. Iya Pak. Saya sudah sangat khawatir karena saya benar-benar melihat kepalamu itu terpajang sangat jelas di depan kerajaannya. Seperti ini saja. Saya akan mencari Martaji terlebih dahulu. Semoga saja tidak terjadi sesuatu terhadap Martaji. Amin amin. Amin. Rabbal alamin. Baiklah. Jika memang kepalanya sudah dipajang, kenapa yang Martaji tidak balik-balik ya? Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Apakah terjadi sesuatu terhadap Martaji di luar sana? Ataupun Martaji sedang menyelesaikan masalah lain sehingga dia belum menemui dirimu? Iya, udah lama banget ini Mas. Kita berpikir positif saja. Mungkin yang Martaji sedang mengirimkan emas ke istrinya. Oh, ke Gandini. Iya. Baiklah, saya akan mencari Martaji terlebih dahulu. Baik Pati. Jika memang tidak ada, mungkin yang Martaji pulang ke itu Ke Pati. Kaisar Loming. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berarti rencananya yang Martaji ini sudah berhasil teman-teman. Karena yang Pati tadi mengatakan beliau melihat kepala saya terpampang di depan kerajaan dari Sudawinara. Berarti memang sihirnya si Ratu Luspita itu Benar-benar ampuh dan nyata. Seorang Pati saja sampai bisa-bisa tidak bisa memahami itu adalah sebuah sihiran. Hampir tertipu dia. Iya. Tapi yang Martaji kenapa nggak balik? Ada apa ini yang Martaji? Tapi semoga perkataan jenengan benar Mas. Bahwasanya yang Martaji pulang terlebih dahulu memberikan emas itu ke Gandini. Semoga saja lah. Tidak akan terjadi apa-apa lah. Apa yang terjadi yang Martaji? Kenapa ya? Selamat malam. Biarkan yang Martaji duduk terlebih dahulu. Silakan. Duduk ya. Astagfirullah. Yang kenapa yang? Aku keapesan, Nang. Apa yang sebenarnya yang terjadi, Luspita? Tenangkanlah terlebih dahulu dirimu. Saya akan berusaha mengobati luka yang diderita oleh Eyangmu. Yang apa sih sebenarnya terjadi yang? Aduh, rencananya wis arep berhasil sebenarnya nak. Wis berhasil malah. Aku wis nggawa balik emas e. Ning nang dalan aku kecegat. Aku dibegal nang perompak kayan-kayan eta. Begal kue perintahannya Sudawinara. Tujuannya buat apa? Kan sudah mendapatkan hadiah emas yang Kayane eta sihir iki kemenangan nang. Ndak seko kayane malik maning. Itu sangat tidak mungkin. Baiklah, akan saya ceritakan kejadiannya. seperti apa yang terjadi, Ratu Luspita? Jadi seperti ini. Saya dengan Eyangmu ini sudah menyihir sebuah benda menjadi kepalamu. Dia pun sudah membuktikan bahwasanya
tidak ada celah sedikit pun untuk diketahui letak bahwasannya ini adalah sihir. Maka dia datanglah ke kerajaannya Sutawinara dan mengatakan, saya sudah berhasil membawakan kepala yang menjadi sayembara ini, dan saya pastinya berhak mendapatkan hadiah atas sayembara ini. Bukankah seperti itu? Dia datang ke kerajaan dengan sendirian. Saya hanya memantau dari kejauhan. Ini kemungkinan ana loro nang. Kemungkinan sihir iki kemenangan, kemungkinan keloro aku dihianati. Sebenarnya si Sutawinara ke orang niat awe hadiah maring wong sing berhasil ngawandasi konang. Hanya tipu-tipu sayembara, tipu-tipu yang. Benar sekali. Setelah dia mendapatkan emas yang dihadiahkan dalam sayembara itu, dia pergi keluar dari kerajaan. Akan tetapi Sutawinara memerintahkan pasukan-pasukannya untuk menghadang dan mengambil emas yang sudah didapatkan oleh eyangmu ini. Pati Sutawinara pengecut banget ya. Sebenarnya dia pun bisa melawannya, akan tetapi karena jumlahnya yang sangat banyak, dia kewalahan sampai-sampai perutnya tertusuk. Karena saya lihat dia sudah kewalahan, saya berusaha menarik eyangmu ini agar tidak dibunuh oleh pasukan Sutawinara. Ya nasi jelorotok sih aku tayang lawan. Coba keretung sing lawan aku. Lantas emasnya gimana yang? Masih ditaluk maning nah aku harus tahu maring gandini. Untung saja saya tepat waktu membawa eyangmu, dan saya tepat waktu memberikan sedikit ramuan ataupun obat kepada luka yang diderita di perut eyangmu ini. Apa kamu bisa menyembuhkannya itu Rusvita? Tentu saja saya akan menyembuhkan luka ini, karena saya lihat luka ini tidaklah begitu parah. Ini hanyalah tusukan ataupun sayatan pedang. Jeru yang. Lumayan konang. Betul kok diodol-odol iki ya Allah. Rapat maning nang. Mari temenan lo. Dan Sebenarnya yang terjadi itu bukanlah sembuh sesembuhnya. Kau masih akan sedikit merasa mengganjal sesuatu di perutmu. Akan tetapi saya pun melapisinya dengan sihir saya agar itu terlihat sudah sembuh seutuhnya. Berarti udah enggak kerasa yang? nang jero saya sih Pak segrik ning nek dadelang ayo ora ana apa-apane wis. Bisa kamu ya? Itu. Ya matur nuwun Rusvita. Dan sekarang saya akan menagih janji kalian, karena saya sudah membuktikan bahwasanya sihir yang saya berikan itu benar-benar terjadi, dan kau pun sudah membuktikannya sendiri bahwasanya benda itu menjadi kepala mirip dan sangat persis tanpa diketahui oleh dia, dan kau pun sudah berhasil memenangkan sayembara ini. Dan sekarang manusia itu yang sangat tampan dan gagah harus ikut ke padepokan saya dan memuaskan hasrat dan nafsu saya. Muka dhisik. Apa yang pernah janji maring kau? Tapi awal pembicaraan ini saya akan membantu kalian melancarkan rencana kalian. Jika saya berhasil, saya akan mendapatkan laki-laki ini. Buktine ora berhasil, aku ora limase. Dasarnya ora tau janjini kau apa? Tapi kan di sini sayembaranya berhasil kau menangkan. Kau sudah
berhasil membawa emas kepengen itu. Walaupun kepengen itu diambil lagi, akan tetapi sayembara ini dimenangkan oleh dirimu. Tapi kan yang orang apa-apa. Tujuan awal kalian adalah membuat sayembara ini berhasil ataupun berhenti dimenangkan oleh dirimu. Takon putune nang, apa yang pernah janji? Enggak pernah yang. Aku teling ngomong ket awal, aku ora janji, sing penting kok buktikan dhisik bahwasane kok duwe kekuatan kayak kue. Bukan ya nang? Iya bener yang. Dan saya pun sudah membuktikan bahwasanya saya bisa melakukan itu. Dan sayembara ini pun sudah berhasil. Kau pun sudah menyaksikan bahwasanya Sutawinara sudah mengumumkannya. Sayembara itu sudah dihentikan. Iya, nyatane iya. Sihirku berhasil gawe kelapa kae dadi raine ganang ndase ganang. Ning aku ora berhasil. Oleh emasnya aku nggo bojone nyong gandine. Itu adalah urusanmu untuk memberi hadiah untuk istrimu. Yang terpenting di sini adalah kau menginginkan keselamatan dari laki-laki itu, maka saya akan membantunya karena dia sedang diincar banyak sekali makhluk. Ora bisa. Nek urusane karo putune nyong maju nang ngarep dhewe. Sing kena kaya kiye, kae wong wis duwe bojo. Putune nyong wis duwe bojo, duwe anak. Agamane Islam. Sing wis kena banget ke. Kowe wis ora bisa diampuni. Semisale ngosi bersina karo kok wong bojo karo kok bisa oleh apa main kok dadi bersina. Apakah ini sosok dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas ucapannya? Ucapan apa? Saya sudah berhasil membantu menyelesaikan permasalahan kalian mengenai sayembara ini. Akan tetapi kau mengingkari apa permintaan yang saya inginkan. Saya tidak pernah menjanjikan apapun kepadamu. Tapi kan kau mengetahui apa yang saya inginkan sehingga saya mau membantu kalian. Loh, kue udah dadi urusannya aku ya, Nang. Bener yang. Kayak aku kan wis ngomong. Kau ngomong, nyong bisa ngerubah kie, dadi kie. Nyong kan ngomong aku ora janji tapi sikit jajal buktikna. Ucapannya kau gak bener apa ora? Siki ucapannya kau wis bener, aku wis ngerti. Tapi kan aku ora janjeni putune nyong arep goko. Saya beri kesempatan satu kali lagi. Apakah kau benar-benar tidak mau menyerahkan cucumu itu untuk saya? Semisal nyong arep menyerahkan apa putune nyong gelem? Takoni nek gelem. Baiklah, jika kau tidak mau melakukan itu, kau memang laki-laki tua bangka yang tidak tahu rasa terima kasih kepada makhluk lain yang sudah berhasil membantumu. Tua bangka iki anak. Nang. Yang. Yang. Nang. Apa yang terjadi yang? Orang ngerti Nang. Hei, apa yang kau lakukan? Aduh. Saya tidak sebodoh yang kau kira. Pada saat saya Kau meleboni apa menemukanmu, mari weteng aku? saya sudah memikirkan jika suatu saat kau mengingkari janji saya agar saya mendapatkan laki-laki ini ataupun laki-laki ini mau berhubungan memuaskan saya akan membuatmu mati, tersiksa dan tersakiti seperti itu. Makhluk ya mesti wis nglebokna sesuatu maring wetenge nyong Nang. Duduk sini yang. Yang duduk sini yang. Lara banang. Jika kau tidak ingin Tolong lepaskanlah ini, kasihan yang Martaji. Jika kau tidak ingin merasakan kesakitan seperti itu, maka puaskanlah saya. Ikutlah saya Alah, kepada bukan saya. Aja ngimpi. Mending kok pateni nyong siki. Baik, Yang penting kok aja ngurusi, aja ngganggu putune. jika itu yang kau inginkan. Ya. Saya akan menyiksamu dan merasakan sakit yang sangat amat di dalam tubuhmu. Hei, Nang tolong Nang. ya yang, sama yang. Ya, tanganku, orang bisa gerak ya.
Ikut saja denganku agar kakekmu ini tidak merasakan penderitaan yang amat sangat menderita. Oh, bajingan kau. Assalamualaikum Pati. Siapa kau? Ingat saja, laki-laki tua bangka ini, dia akan merasakan sakit selamanya karena dia sudah mengingkari janjinya. Saya tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Apa yang sebenarnya terjadi, Martaji? Ceritanya jawab Pati. Marilah. Lara Pati. Siapa wanita tadi? Itulah Ratu Luspita yang saya ceritakan penyihir itu Pati. Dia itu tadi pura-pura mengobati ini malah justru kayak menanamkan suatu hal yang bisa dia kendalikan Pati. Kayan-kayan neta. Ana sing dilepok sihir maring tengah aku Pati. Ratu kae nagi janji bahwasanya nek sihir kae berhasil jika nang arep memuasna kae nae. Itulah yang saya takutkan. Sebenarnya kenapa kau tergesa-gesa mengambil keputusan, Martaji? Kenapa kau tidak membicarakan permasalahan ini terlebih dahulu dengan kami para sahabat yang lainnya? Aku khawatir maring Ganang Pati. Aku ngerasa aku semakin cepat bergerak, Ganang semakin aman. Ya saya tahu. Saya pun khawatir terhadap manusia ini, akan tetapi sekhawatir-khawatirnya kita harus berpikir panjang. Apa yang akan kita lakukan? Apakah itu membahayakan diri kita ataupun tidak? Tapi nyatane Ganang selamat Pati. Sihir sekang ratu kue berhasil gong lapue. Ya memang dia selamat dari sayembara ini. Akan tetapi dengan kejadian ini, wanita yang barusan kau ajak, baiklah, saya akan bawa Martaji untuk mengobati luka ini terlebih dahulu. Mengenai permasalahan ini kita urus nanti. Baik Pati, bawa ke tempat Mahguru Pak Jal Pati. Mahguru. Baiklah. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Mas? Yang Martaji terluka. Astagfirullahaladzim. Perutnya. Terus tadi di pura-pura disembuhin sama si Luspita. Tadi udah sembuh. Tapi ternyata yang dimasukkan ke perutnya yang Martaji sama Luspita itu kayak alat pengontrol loh. Jadi ketika Luspita membacakan mantra yang Martaji kesakitan. Tadi yang Martaji disiksa sama Luspita. Alhamdulillah Pati datang langsung melempar pedang, langsung kena itu ininya Si Luspita. Luspita. Ini apa ini nggak jadi masalah tambah besar lagi yo. Luspita memasukkan pedang sini apa Luspita hidup apa enggak itu? Dia langsung pergi sih ketika pedangnya dicabut. Nah ini yang Martaji dibawa kemana? Dibawa ke tempatnya Mahguru Suranggana untuk disembuhkan dari sihir yang dimasukkan ke perutnya itu loh. Kayaknya Apa nggak jadi masalah? kenapa ini malah jadi masalah lagi kayaknya loh Mas. Ya Martaji pun gagal. Gagal apa? Sihirnya berhasil tapi emasnya gagal. Ternyata sayembaranya si Sutawinara itu hanya bohongan belaka. Akal-akalan ketika emasnya sudah dibawa sama si pemenang, di jalan itu disiapin rampok lagi. Oh, untuk supaya ngambil mengambil emas lagi. itu. Ya nggak rela, maka dibawa. Wah itu licik banget Licik sumpah. banget kan. Nah, terus apa yang kita harus lakukan ini? Kita harus mikir ini.
Ini posisi kita sudah bahaya Pati ini. Mau tidak mau kita harus minggir cepat-cepat dari tempat ini. Aduh, mak, kasihan Pati yang Martaji Pati. Ya kok, ya semoga sih Maha Guru Suranggana bisa menyembuhkannya. Amin, amin. Amin, amin. Baik teman-teman, ini keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Kita akan minggir terlebih dahulu. Apa sih Mas? Ada cahaya. Jangan-jangan kayak Mas peserta sayembara wis pada maringan nih Mas. Ayo cepetan. Mas jangan ikutan dulu Mas jangan. Takutnya peserta sayembara. Di belakang. Iya. Ditanyain lagi tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memangnya kita ada urusan apa gitu loh? Apakah kita sebelumnya saling mengenal? Iya. Masukkan aja mas. Mas saya ada sesuatu. Mohon maaf, bila mana ada sesuatu yang kamu ingin bicarakan kepada kami, mungkin alangkah baiknya kamu memasuki raga dari teman saya ini. Assalamualaikum. Salah. Sebelumnya perkenalkan dulu. Siapa namamu? Sindurja. Sindurja. Nama saya Joko. Ada keperluan apa? Saya Mat Kenceleng. Itu teman saya Mas Kenceleng. Kalian yang telah melukai murid saya. Murid yang mana yang kau maksud itu? Kami tidak pernah merasa melukai seseorang. Luspita, kalian mengenalnya? Ya, Ratu Luspita. Memang tadi dia menemui kami. Saya adalah guru dari Luspita. Dan Luspita menceritakan semuanya. Bahwasanya ada 4 manusia yang sudah melukainya. Dan ada 2 makhluk. Yang satu kakek-kakek tua bangka dan satunya lagi seperti seorang pemimpin perang. Mas, gimana jelasin lah. Apa maksud kalian sampai melukai putri ataupun murid kesayangan saya? Sebelumnya, siapa namamu? Sindurja. Sindurja. Seperti ini Tuan Sindurja. Asal engkau tahu, kami tidak akan pernah melakukan hal apapun, apalagi mengenai sebuah kejahatan, tanpa didasari dijahati terlebih dahulu. Kami melakukan itu semua karena posisi kepepet. Ya, di mana muridmu si Luspita menyakiti salah satu teman saya, bagaimana saya tinggal diam melihat kawan kita merasa kesakitan. Dan di posisi ini, murid Luspita itu memaksa teman saya, si Mat Kenceleng itu, untuk memenuhi hasrat nafsunya. Tentunya ini sangat berlawanan dengan hati dan kebiasaan kami. Ternyata kalian masih membela diri kalian. Sebenarnya saya sudah mengetahui semua cerita mengenai kalian. Yang memang benar. Ratu Luspita menginginkan laki-laki itu untuk memuaskan hasratnya. Agar Ratu Luspita memiliki keturunan. Tetapi sayangnya teman saya ini tidak mau. Ya, saya menerimanya jika dia tidak mau untuk memuaskan hasratnya. Akan tetapi, perjanjian awal Ratu Luspita membantu kalian semua agar kalian terhindar dari sayembara Sudawinara. Tidak ada perjanjian antara kami dengan Luspita. Tidak ada kata-kata perjanjian bahwasanya ketika Luspita melakukan hal sesuatu kami akan
memenuhi syarat ataupun memenuhi keinginannya, itu tidak ada sama sekali. Lagi pula kalau misalnya kau datang ke sini hanya untuk protes karena muridmu Luspita terluka, seharusnya yang protes terlebih dahulu adalah kami, karena teman kami dibuat terluka oleh dia. Kau lucu sekali, kau bisa mengarang cerita bahwasanya teman kau terluka oleh Luspita. Teman kau terluka adalah karena dia terserang oleh pasukan yang sudah mengadakan sayembara itu. Memang betul. Luka yang disebabkan, ya monggo Mas. Iya terus Mas. Memang betul, luka yang disebabkan, yang tergores kepada teman kami bukan disebabkan oleh Luspita, tetapi ketika Luspita mencoba menyembuhkan, dia berani-beraninya memasukkan sihir ke dalam luka teman kami. Itu adalah pikiran jangka panjang sebagai jaga-jaga. Jika temanmu itu mengkhianati atas apa yang sudah dilakukan oleh Luspita, dia menginginkan dan dia membantu kalian semua agar terhindar dari sayembara itu, dan dia sudah melakukannya dengan baik. Ya kami Tapi berterima kasih. kalian menolaknya agar manusia itu memuaskan hasratnya, sehingga Luspita sampai melakukan hal itu. Karena ini tidak mungkin dilakukan oleh kami. Ya. Ketika ada hubungan dengan bangsa jin seperti kalian, apalagi hubungan itu bersangkutan dengan hawa dan nafsu, itu tidak mungkin kami lakukan. Tapi atas kejadian ini, dengan terlukanya Luspita, saya akan bongkar rahasia kalian semua mengenai sayembara ini, mengenai kepala palsu yang sudah diberikan terhadap Sudawinara. Dan saya akan bergabung dengan Sudawinara untuk menyerang kalian semua. Gimana? Karena kalian yang sudah memulai permasalahan ini dengan kami, kalian sudah melukai salah satu keturunannya sebagai penerus sihir yang kami buat. Karena sihir ini adalah sihir tingkat tinggi. Tidak ada satu makhluk pun yang akan mengetahui bahwasanya itu adalah sihir. Andai kata muridmu itu Luspita tidak datang kepada kami dan meminta hal yang tidak, mungkin kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Andai kata kalian tidak melukai Luspita, hal ini tidak akan terjadi. Alah, susah. Kamu sebagai guru namanya Sindu apa? Sindurejo. Sindureja, bukannya berpikir bagus dan mengajari muridnya agar benar, malah mengajari dendam-dendam seperti itu. Segala macam mau kerjasama dengan Itu urusan saya. Jika kalian mau menuruti apa keinginan Luspita, tentunya temanmu pun tidak akan merasakan kesakitan yang sedang dialaminya. Kalau permintaan Luspita itu tidak bertolak belakang dengan kami akan membayar Bertolak perjanjian belakang itu. bagaimana? Hidup di dunia ini yang dicari adalah kenikmatan, kepuasan. Apalagi yang dicari? Itu kan definisi kenikmatan menurutmu. angel. Sudahlah, kami tidak mau berdebat. Rahasia kalian semua ada di tangan saya, dan saya akan membocorkan rahasia ini terhadap Sudawinara. Bahwasanya kepala yang dia dapatkan bukanlah kepala asli dari dirimu, Ganang. Saya sudah mengetahui semuanya. Mana ada yang namanya Ganang di sini? Dan saya akan bersatu ataupun bergabung dengan Sudawinara untuk membunuh kalian semua. Jika kalian dalam waktu dekat ini tidak memutuskan untuk memuaskan Luspita. Jangan haraplah. Baiklah, tunggu saja. Jika kau dalam waktu 4 sampai 5 jam tidak mengabarkan bahwasanya kalian mau memuaskannya,
apa yang akan terjadi pada kalian. Tidak usah menunggu 4 sampai 5 jam. Yang sudah jelas kami tidak akan menuruti permintaan Luspita. Baiklah, kau sudah mengatakan sudah jelas tidak akan menuruti apa keinginan Luspita Makas. Detik ini juga saya akan menyampaikan kabar ini. Posisi bahaya, cepat balik kanan, kita masuk ke rumah dulu. Ayo, Saya yakin ini akan mengobrak-abrikan dan membawakan berita yang gak karu-karu. Iya. ayo mas. Tadi berapa? Posisinya susah banget. Bentar. Jangan